Hari ini kita memperingati kelahiran Kristus. Dan sebelum lebih jauh saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya akan ucapkan selamat Natal bagi kita semua. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga anak-anak kita yang kita cintai. Kasih karunia anugerah Tuhan yang begitu luar biasa kita boleh alami dalam kehidupan ini. Dan luar biasanya itu adalah karena anugerah Tuhan, bukan karena siapa-siapa, tapi karena kasih Tuhan dalam hidup ini. Puji Tuhan, saudara-saudara, seluruh umat Kristen memperingati satu peristiwa yang sangat bersejarah dalam kehidupan manusia. Karena tidak ada manusia yang siap mati untuk manusia berdosa, saudara-saudara, selain hanya Kristus. Amin, saudara. Puji Tuhan. Nah, saudara jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini dan juga yang ada di rumah, mari sama-sama kita akan membuka kitab Lukas pasal 1, saudara-saudara. Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat 77, iya, sampai ayatnya yang ke-79. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Nyanyian Zakaria. Lukas pasal 1 ayat 77 sampai 79. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, saudara. Kita baca bersama 2, 3. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini peristiwa 2000 tahun yang lalu, kita tahu bersama bahwa Kristus datang ke dalam dunia. Dia datang dalam rupa sebagai manusia. Memahami Kristus datang dalam rupa sebagai manusia, saudara-saudara, Alkitab memberikan sebuah pengertian. Dia menjadi sama seperti saya, sama seperti saudara. Memahami akan hal ini artinya menunjukkan bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita. Sehingga ketika Dia datang, Dia ada hadir bersama dengan murid-muridnya. Dia hadir bersama dengan orang-orang yang ada pada saat itu. Alkitab mencatat, dan kehadirannya itu mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Dan Dia hadir tidak hanya di satu kalangan tertentu, saudara-saudara. Dia datang, Dia berkeliling-keliling, Dia menyatakan kasih karunia, Dia menyatakan anugerah. Dia datangin orang berdosa, dan Dia nyatakan karya keselamatan bagi mereka yang berdosa, supaya mereka memperoleh keselamatan yang dijanjikan. Dia mendatangin orang yang sakit, orang yang lumpuh, orang yang buta, dan mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika Kristus datang 2000 tahun yang lalu, ada banyak hal, ada banyak perkara yang Dia kerjakan. Dan terlebih lagi dari itu adalah seperti pujian yang kita nyanyikan, karya terbesar. Karya terbesar Dia datang ke dalam dunia adalah untuk Dia menyatakan keselamatan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Ayat yang kita baca tadi adalah nyanyian dari Zakaria yang menunjuk kepada pribadi Yesus itu sendiri. Kita perhatikan di ayat 77 tadi. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan. Bahwa manusia perlu untuk diselamatkan. Karena upah dosa adalah maut. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa dalam peristiwa Taman Eden, tidak ada yang sanggup untuk pulihkan lagi manusia. Saudara, apapun bentuk dan cara manusia dengan segala upaya, nggak sanggup, saudara-saudara. Maka itu sebabnya Dia datang ke dalam dunia untuk Dia menyatakan keselamatan yang sesungguhnya itu,
yaitu ada pada pribadinya. Maka di Natal ini, sesuai dengan konteks ayat pembacaan firman Tuhan, akan memberi pengertian kepada kita tentang karya keselamatan di ayatnya yang ke-77 tadi, yang menunjuk kepada pribadi Kristus. Lalu kemudian selanjutnya, yang berdasarkan pengampunan. Puji Tuhan, haleluya. Kristus menyatakan pengampunan. Dia datang ke dalam dunia. Orang berdosa diampuni dosanya dan hidup dalam kebenaran. Dan dia mengajarkan tentang pengampunan. Maka di Natal ini juga saya ingin membawa saudara kepada konteks peristiwa Natal. Karena peristiwa Natal saya sering ulang-ulang tidak hanya pada peristiwa kandang Bethlehem, tetapi peristiwa Natal itu sampai kepada Bukit Golgota. Itu adalah satu rangkaian di mana dia pernah datang ke dalam dunia, saudara-saudara, untuk menyatakan pengampunan atas dosa mereka. Dosa siapa itu? Mereka itu siapa? Mereka itu adalah manusia. Saudara-saudara dikasih Tuhan, lalu sejenak saya mau baca buat saudara apa yang tertulis dalam Pembacaan kitab Yesaya pasal 9. Coba kita mundur Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9 ini sudah 2 kali muncul pada Natal ini, baik Natal kemarin tanggal 19 dan hari ini. Saya mau baca Yesaya pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Kegelapan ini diakibatkan karena dosa, saudara-saudara. Jadi pada peristiwa sebelum Kristus datang, bahwa manusia, bangsa berjalan dalam kegelapan. Ayat selanjutnya, telah melihat terang yang besar. Ketika dia datang membawa terang yang besar kepada manusia yang ada dalam kegelapan. Tujuannya adalah dalam Lukas tadi, agar supaya manusia memperoleh pengampunan. Masih saya membaca ayat selanjutnya, ayat 9 bagian B. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ini kita mau syukuri, saudara. Jadi Natal tidak hanya sekedar rutinitas saja. Setiap Desember kita datang di gereja, kita memperingati Natal, kelahiran Kristus. Tapi ketika kita akan memahami dalam akan makna Natal yang sesungguhnya dalam kehidupan kita adalah bahwa sebagaimana dia datang ke dalam dunia, kita yang tersesat, kita memperoleh jalan dalam kebenaran, dalam terang Tuhan, seperti apa yang firman katakan. Mereka yang diam di dalam kekelaman, terang telah bersinar. Kalau gelap, saudara-saudara, kita nggak bisa menemukan jalan, tetapi terang itu bisa membawa kita untuk mengerti jalan yang sebenarnya. Lalu saya balik, saudara-saudara, dalam kitab Lukas tadi, bagian 78. Lukas pasalnya yang pertama ayat 78. Nah, berkata demikian. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Katakan amin. Iya. Saya, saudara-saudara, begitu baca ayat ini, bicara tentang belas kasihan Allah, maka akan mengingatkan kembali, hidup ini kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, tidak ada artinya. Jadi, apa yang kita mau banggakan dalam hidup ini? Tidak ada. Sebab hidup ini hanya karena belas kasihan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Apa yang kita raih dalam hidup ini dan kita miliki, itu karena belas kasihan Tuhan. Dan di Natal ini 25 Desember 2021, engkau ada juga karena belas kasihan Tuhan. Puji Tuhan. Kalau engkau menyadari bahwa hidup ini hanya karena belas kasihan Tuhan, maka selayaknya engkau datang kepadanya dan mau bersyukur. Dan pada kesempatan ini engkau ada di sini mau bersyukur. Terima kasih Tuhan, engkau begitu mengasihi saya. Belas kasihanmu melebihi dari segala-galanya dalam hidup ini. Kasihmu melebihi dari segala-galanya. Kemurahanmu melebihi dari segala-galanya. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah. Jadi karena dia mengasihi saudara, dia mengasihi saya,
Firman berkata, Ia telah memberikan anaknya yang tunggal itu. Jadi ini bicara tentang kasih karunia, anugerah, belas kasihan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kalau ketika kita menghadapi orang, lalu kemudian kita berbelas kasih kepada orang yang ada di sekitar kita, kita akan menganggap bahwa waduh, orang ini perlu ditolong, ya, orang ini perlu perhatian, maka kita memberikan belas kasihan kepadanya. Kurang lebih demikian dalam kehidupan kita. Kita perlu ditolong karena kita berdosa. Kita perlu untuk diangkat karena kita sudah jatuh dalam lumpur dosa. Kita perlu untuk dipulihkan karena kehidupan kita manusia sebagai manusia berdosa yang jauh dari Tuhan. Dan belas kasihannya berlaku atas saya, belas kasihannya berlaku atas saudara, atas kita semua, agar kita boleh mengalami kasih karunia Tuhan. Dan belas kasihan Tuhan itu masih ada sampai hari ini. Amin, saudara. Artinya bahwa belas kasihan Tuhan belum pernah usang. Iya. Ada istilah berkata belum lekang oleh waktu, saudara. Karena saat sekarang ini adalah bicara tentang zaman kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan. Tuhan begitu mengasihi saya, Tuhan begitu mengasihi saudara. Kasih karunia Tuhan dalam hidup ini begitu luar biasa, dan kita perlu belas kasihan Tuhan. Puji Tuhan. Saya membutuhkan belas kasihan Tuhan karena menyadari saya ini bukan siapa-siapa. Dalam hidup ini ada banyak pergumulan yang kadang Tuhan izinkan terjadi. Ada banyak persoalan yang Tuhan izinkan saya alami dalam hidup ini karena memang kita masih ada di bawah kolong langit ini. Ada banyak tantangan-tantangan yang saya hadapi dalam hari-hari hidup saya. Kepada siapa saya meminta belas kasihan selain hanya kita minta belas kasihan kepada Tuhan? Saya sering berkata, belas kasihan sesama kita terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas untuk mau menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita yang mau datang kepadanya meminta belas kasihan Tuhan. Dan di Natal ini juga adalah bicara tentang belas kasihan Tuhan terhadap manusia. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Lalu kemudian ayat selanjutnya berkata, dengan mana Ia akan melawat kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sekali lagi ayat 78, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, melawat saya, melawat saudara-saudara sekalian. Sederhananya melawat ini dia datang untuk mengunjungi. Iya, itu sederhana, saudara. Tapi dia datang tidak hanya sekedar untuk mengunjungi, mendatangi saya. Kata melawat di sini menunjukkan dia menaruh perhatian untuk dia mendatangi saya, dia mendatangi saudara pribadi lepas pribadi. Saudara-saudara. Dia melawat saya dan ada tujuan dia datang untuk melawat saya, dia mengunjungi saya, dia mengunjungi manusia sebagai umat kepunyaannya. Dia datangi saudara-saudara. Sehingga peristiwa 2000 tahun yang lalu ketika dia ada pada waktu itu bukan kebetulan di dalam tulisan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ketika dia datang ke dalam dunia, dia datang melawati manusia. Ada banyak peristiwa dalam Alkitab ketika dia datang melawati. Kita tahu ketika dia datang melawati Bartimeus sehingga Bartimeus dipulihkan, disembuhkan. Saudara-saudara, ketika dia datang melawat di kolam Bethesda, ada sesuatu mujizat yang terjadi dan sebagainya dan sebagainya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, begitu juga dalam kehidupan saudara dan saya. Kita membutuhkan lawatan Tuhan di dalam kehidupan ini. Sebagaimana ketika dia datang, dia melawat murid-murid, dia melawat mereka-mereka yang ada pada saat itu, dan kita semua. Dan saya percaya lawatan Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang besar. Lawatan Tuhan akan mengerjakan mujizat-mujizat dalam kehidupan kita, dan kita merindukan akan hal itu. Amin, saudara. Puji Tuhan. Dia mendatangi, dia mengunjungi saya, dia mengunjungi saudara-saudara sekalian. Beberapa waktu yang lalu seorang jemaat berkata kepada saya, Pak, tolong dong Pak, datang Pak ke tempat kami. Ya, kenapa? Kami membutuhkan doa. Saya bilang, oke, kalau demikian, tapi jangan lupa juga pun Anda berdoa kepada Tuhan. Nanti juga saya akan datang untuk berdoa. Ketika saya dan istri datang, kemudian berdoa, mereka menceritakan apa yang mereka alami, pergumulan yang berat, pergumulan yang begitu menurut pengertian mereka besar. Tapi saya berkata, ketika Anda datang kepada Tuhan mau berdoa,
Biar lawatan Tuhan yang lebih dahsyat yang sanggup untuk mau mengubahkan segala sesuatu. Kita hanya bisa mau berdoa bahwa dalam doa Tuhan tolong, tetapi Dia lebih besar dari segala-galanya. Amin, saudara. Begitu juga dengan lawatan Tuhan dalam tulisan firman Tuhan di sini. Dia melawat anaknya, Dia melawat umatnya, Dia mengunjungi saya, Dia mengunjungi saudara. Saudara. Nah, saya mau sampaikan pengertian di sini. Lawatan Tuhan tidak hanya terjadi pada bulan Desember. Saudara. Lawatan Tuhan tidak hanya terjadi pada peristiwa momen Natal, tetapi lawatan Tuhan setiap saat dan setiap ketika engkau buka hati. Amin, saudara. Ketika engkau memiliki persekutuan hubunganmu dengan Tuhan, saudara, setiap saat firman jamin Dia selalu melawat saya, Dia selalu melawat saudara. Dan saya perlu dilawat oleh Tuhan. Tuhan, saya membutuhkan lawatanmu Tuhan. Engkau datang untuk mengunjungi saya. Ya, dalam pergumulan dan persoalan hidup saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Tuhan berikan saya kemampuan dan kekuatan itu, saudara-saudara. Lalu kemudian selanjutnya dalam tulisan firman Tuhan, ayat berikut berkata begini: surya pagi dari tempat yang tinggi. Saudara bisa tahu apa itu surya? Apa itu? Surya itu bicara tentang apa? Terbitnya matahari pagi yang memberikan kesegaran dan kebugaran. Begitu juga di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ada sesuatu yang indah, saudara-saudara, yang digambarkan bagaikan surya matahari pagi yang ketika dia mau naik. Begitu juga di dalam Dia. Nah, ayatnya yang ke-79. Nah, ayat 79 coba tampilkan. Saya baca berkata ini: untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita. Iya. Mari. Iya. Leo sini aja, Leo. Masih ada sini, Leo. Ya. Oke. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Pengertian dalam tulisannya di sini saya ingin ulangi baca. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Saya tanya dulu pada saudara pagi hari ini, saudara punya damai sejahtera gak pagi hari ini? Puji Tuhan. Iya. Saudara, masalah persoalan pergumulan dalam hidup ini bisa membuat kita kehilangan damai sejahtera. Keadaan situasi yang sekarang ini sedang terjadi, apa terjadi kondisi pandemi ini, bisa membuat orang kehilangan damai sejahtera. Tapi bagi orang percaya, jemaat Tuhan, umat Tuhan, saudara dan saya, kita punya jaminan di dalam Tuhan. Asalkan engkau mau setia kepada Tuhan. Amin. Asalkan engkau terus memiliki persekutuanmu dengan Tuhan, doamu kepada Tuhan, saya percaya maka Dia akan memberikan damai sejahtera kepada engkau. Keadaan apapun yang sedang engkau hadapi. Saudara, mungkin Anda sedang sakit. Aduh Tuhan, kok saya sedang sakit? Saya percaya Tuhan sanggup memberikan damai sejahtera dalam engkau. Engkau mungkin sedang mengalami kesulitan dalam ekonomi, sedang mengalami kesulitan keuangan dan sebagainya dalam pekerjaan. Tuhan sanggup memberikan engkau damai sejahtera, dan damai sejahtera itu melebihi dari segala-galanya. Karena damai sejahtera yang dari Tuhan, Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya baca ayat ini. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Karena Dia Tuhan yang menjadi sumber damai sejahtera. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dunia tidak ada damai sejahtera, tapi Kristus datang ke dalam dunia membawa damai sejahtera. Saya singgung tadi malam dalam renungan di doa tadi malam di tempat ini. Begitu luar biasa. Yesaya memberikan judul, datangnya Raja Damai. Haleluya. Siapa Raja Damai itu? Kristus Raja Damai.
Di mana puncaknya Raja Damai ketika datang ke dalam dunia pada peristiwa apa? Ketika dia datang ke dalam dunia untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Karena manusia telah berdosa, putus hubungan manusia dengan Allah. Maka kedatangan Kristus melalui pribadinya, dia memulihkan hubungan itu. Dia mendamaikan hubungan itu. Dan tidak hanya hubungan antara manusia dengan Allah itu sendiri, tetapi juga antara sesama saudara dan saya. Puji Tuhan. Maka kalau Kristus datang ke dalam dunia membawa damai sejahtera, maka kita juga harus hadir membawa damai sejahtera. Amin, saudara-saudara. Iya. Membawa damai sejahtera bagi setiap sesama kita, saudara-saudara, di Natal ini. Kalau di Natal ini kita tidak ada damai sejahtera, saudara-saudara, dipertanyakan berarti ada masalah dalam hidup ini. Ada pergumulan dalam hidup ini. Tetapi saya percaya, pertanyaan saya tadi, ada damai sejahtera, saudara? Saudara berkata, amin. Ini menunjukkan bahwa inilah identitas umat-umat Tuhan. Inilah identitas orang-orang percaya. Saudara-saudara, dan damai sejahtera ini tidak hanya ada di momen Natal, nanti setelah tahun baru kembali hidup seperti manusia lama. Enggak demikian, saudara. Menarik dalam ayat di sini bahwa dia mengarahkan kaki kita. Puji Tuhan. Mengarahkan kaki kita menunjukkan bahwa dia menuntun saya. Dia menuntun saudara. Kita yang ada di dalam dia menuntun saya. Dia menuntun arah langkah kita, saudara-saudara. Puji Tuhan. Tahun 2021 sampai hari ini tanggal 25 Desember. Kalau kita sudah melewati, sudah mau hampir setahun, tinggal beberapa hari lagi kita tinggalkan tahun 2021. Tuhan yang telah menuntun langkah kita sampai ada hari ini. Dan juga selanjutnya kita berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan juga yang menuntun langkah saya pada hari-hari selanjutnya. Pada tahun depan kalau Engkau izinkan saya masuki. Kita meminta Tuhan terus sebagaimana apa kata firman-Mu. Engkau yang mengarahkan kakiku. Engkau yang menuntun perjalanan hidupku. Amin, saudara. Puji Tuhan. Selamat ya buat Yohan ya. Yohan. Ya. Sudah selesai pendidikan kepolisian. Ya, Tuhan berkati. Yohan kan? Tuhan? Sudah ngepam, Pak. Oh, sorry, maaf. Karena pakai masker ini. Bentar. Si Fani. Ya. Fani, ya. Ada di HP saya, Fani. Fani ini anaknya dari Ibu Susi, berdinas di Polda Metro ya, Fani. Kita pernah komunikasi by WA ya, Fani ya. Ya. Kakaknya dari Yohan, dinas di Polda Metro. Dan adiknya si Yohan sudah selesai pendidikan kemarin. Puji Tuhan, ya, di Polda juga. Di Polda juga ya. Jadi anak Ibu Susi 2 ini jadi polisi. Saudara-saudara, kita juga semua sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan dalam setiap langkah hidup. Firman berkata dalam tulisan di sini, Dia yang mengarahkan langkah hidup kita. Maka kita mau berkata, kalau bukan karena Tuhan, hidupku ini tidak berarti. Ada lagi berkata demikian kan, saudara? Iya. Tapi karena Tuhan yang mengarahkan kakiku, aku ada sampai sekarang. Rasul Paulus berkata, hidupku ini bukan aku lagi, tapi karena Kristus yang hidup di dalam aku, yang menuntun setiap langkah hidupku, saudara dan saya, sampai ada pada hari ini. Puji Tuhan, semua itu adalah kemurahan dan anugerah Tuhan. Saudara mungkin akan mau berkata, waduh, hidup saya ini penuh dengan masalah, persoalan dan pergumulan hidup. Saya mau sampaikan, jangan engkau putus asa dan jangan engkau kecewa. Tuhan punya maksud di balik dari segala keadaan apapun yang engkau hadapi dalam hidup ini. Yang pasti seperti firman Jami dalam tulisan firman Tuhan, Dia memberikan hari depan yang penuh dengan segala pengharapan dan damai sejahtera dan sukacita. Haleluya. Sehingga di Natal 2021 ini saudara-saudara menjadi satu momentum di dalam kehidupan kita untuk kita memahami terima kasih Tuhan akan kebaikan Tuhan sehingga aku ada di Natal ini. Karena Tuhan yang sudah menolong mengarahkan kakiku, yang telah membawa aku ada sampai hari ini, yang telah membawa aku ada sampai di gereja ini,
yang telah membawa rumah tangga keluargaku, yang telah membawa anak-anakku, saudara-saudara, yang telah membawa cucu, suami, istri, yang telah menuntun kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kebaikan, anugerah, kasih karunia yang dari Tuhan. Jangan engkau lupakan itu. Amin, saudara-saudara. Yang harus engkau syukuri di dalam kehidupan ini. Puji Tuhan. Kemudian, saudara-saudara, satu ayat lagi saya mau baca, masih dalam tulisan firman Tuhan di sini. Dalam kitab Lukas pasal 1 tadi, saudara-saudara. Saya mau mundur dalam tulisan kitab Lukas ini. Nah, ayatnya yang ke-68. Coba mundur di ayat 68. Mundur. Ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Katakan amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mereka yang terbelenggu, ya, mereka yang terikat, dilepaskan oleh Tuhan. Yang saya gambarkan ketika orang terbelenggu, terikat, gak berdaya, ya, Ia datang melepaskan. Kalau sekiranya Pak Tobing diizin Pak ya, ya, Pak Tobing dalam kondisi terikat, dia nggak bisa melepaskan diri. Dia butuh tangan lain yang dapat melepaskan dia, saudara-saudara. Dan siapa tangan lain itu? Adalah Tuhan sendiri, yang sanggup untuk melepaskan dan membebaskan. Dan itulah Dia datang untuk melawat kita, melawat saudara di Natal ini. Saya baca ulang. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan. Terlepas dari segala belenggu dosa, dari segala ikatan-ikatan yang membelenggu manusia, agar supaya manusia memperoleh kemenangan yang dari Tuhan, yang Dia kerjakan di dalam kehidupan. Maka Natal, esensi dari Natal, sesuai dengan khotbah saya khusus pada hari ini, saudara, Dia datang mengarahkan langkahku, dan Dia datang untuk melawat saya. Dia datang untuk melawat bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda kita semua sekalian. Dan kita mau bersyukur, terima kasih Tuhan, saya ternyata dilawat oleh Tuhan, saya ternyata dikunjungi oleh Tuhan. Oh haleluya. Saudara-saudara, di Natal ini biasanya kalau di daerah saya, kalau Natal pasti daerah-daerah lain juga sama juga tradisi di sini, saudara. Baik Natal atau hari-hari besar, saling berkunjung, mendatangi dari rumah satu ke rumah yang satu. Saya tanya sama saudara-saudara, kalau ketika ada orang datang berkunjung di rumahmu untuk datang mau bertamu di momen Natal ini, senang tidak, saudara? Senang. Saya cerita dengan Pak Paulus ketika waktu masih anak-anak, saling bercerita pengalaman. Waduh, senang ketika mau hari raya kemudian saling berkunjung ke rumah-rumah, senang sekali. Artinya bahwa ada yang datang melawat ke rumah kami, senang sekali. Saudara-saudara, tapi itu peristiwa hanya ada di Natal, ketika saling melawat satu dengan yang lain, mengunjungi. Dan saya mohon maaf kalau di Natal ini, setiap Natal saya jarang mengunjungi saudara. Artian adalah datang untuk mengunjungi satu demi satu, datang ke rumah saudara. Sebab saya percaya Tuhan di atas segala-galanya sudah datang mengunjungi saudara. Amin. Sudah datang melawati saudara-saudara sekalian. Ini lebih besar dari segala-galanya. Puji Tuhan. Sebab lawatan Tuhan membawa kelepasan di dalam kehidupan ini. Amin. Nah, puji Tuhan saudara, dan menjadi doa saya bagi seluruh jemaat GPI Sola Gracia di Natal ini, dan kalau Tuhan izinkan juga pun kita sampai pada akhir tahun dan masuk tahun yang baru, biar senantiasa dalam kehidupanmu tetap terus tinggal di dalam Dia. Ya. Sekali lagi, tetap terus tinggal di dalam Dia. Jangan pernah engkau kehilangan kasih karunia Kristus di dalam kehidupanmu, agar supaya damai sejahtera itu tetap terus ada di dalam engkau. Hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Dan kita mau berdoa, dan saya rindu mau berdoa bagi jemaat Tuhan di Natal ini. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian kepada Tuhan, saudara-saudara. Puji
pujian yang sudah beberapa hari ini kita nyanyikan, pujian yang berkata, ku tetap cinta, ku tetap setia. Tolong ditampilkan slide. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badainya tak menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau keadaan tak menerpa. Ku tetap setia, kembali ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badainya tak menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau badai menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku dapat apa yang ku miliki. Seluruh hidupku takkan yang ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin, takkan ku balas lagi apa yang ku miliki. Seluruh hidupku, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saudara, sambil musik mengalunkan pujian ini, mari kita merenungkan akan kasih Tuhan dalam hidup ini. Lewat pujian ini berkata, terlalu banyak akan kebaikan Tuhan yang sudah Dia nyatakan dalam hidupmu, dan kita percaya terus lagi akan Dia nyatakan di dalam hidupmu. Sebagaimana Dia telah mengarahkan langkah kakimu ada sampai pada sekarang ini, itu adalah kebaikan Tuhan. Sebagaimana engkau bisa ada dan menikmati Natal ini, itu karena kebaikan Tuhan. Dia yang melawat saudara, Dia yang melawat saya, dan lawatannya akan mengerjakan sesuatu dan sedang Dia kerjakan, dan Dia terus kerjakan di dalam hidupmu. Kita membutuhkan belas kasihan Tuhan.
Belas kasihan Tuhan yang memulihkan kehidupan ini. Belas kasihan Tuhan yang mau menyatakan mujizat. Belas kasihan Tuhan yang menyatakan kesembuhan di dalam kehidupan ini. Di momen Natal ini kita datang kepadanya dengan percaya. Dan kita mau berkata terima kasih Tuhan. Engkau begitu mengasihi saya. Terima kasih Yesus. Engkau begitu memperhatikan saya. Baik saya pribadi, baik keluarga kami. Bersyukur kita kepadanya. Dan kita percaya hari ini Dia ada. Dia sedang melawan setiap pribadi-pribadi untuk Engkau membuka hati, untuk membuka hidupmu, untuk Dia mau bekerja di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini kami persembahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Syukur kami kepada Engkau Yesus. Engkau lebih dari segalanya dalam setiap kami. Haleluya. Mari Engkau angkat hatimu di hadapan Tuhan. Engkau bersyukur dan berterima kasih kepada Dia Yesus. Katakan terima kasih Tuhan yang sudah menuntun kami ada sampai sekarang. Kebaikan-Mu lebih dari segalanya dalam setiap kami. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Glory bagi-Mu. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Puji Tuhan. Kita jadikan pujian ini refnya terlalu banyak. Puji Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Yang Tuhan telah beri. Takkan ku balas dari apa yang ku beri. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapa lewat pujian ini, biarkan ku tetap mengasihi dan mencintai Tuhan, dan kami mau tetap setia kepada Tuhan. Keadaan apapun yang kami alami dalam kehidupan ini, satu perkara kami datang mensyukuri akan segala rahmat Tuhan di dalam kami. Terima kasih lawatan Tuhan bagi setiap kami masing-masing, baik dalam hidup pribadi, keluarga, rumah tangga. Kami datang dengan percaya di hadapan-Mu di Natal ini, untuk kami persembahkan hidup ini di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Dan kami yang hadir saat pagi ini di momen Natal 2021, setiap pribadi lepas pribadi, kami percaya ada keberkatan, ada damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan jadi bagian kami. Karena kami percaya di dalam Engkau, Engkau yang memberikan jaminan di dalam kami, hari ini, besok sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, sehingga mereka yang sakit disembuhkan, lemah dapat kekuatan, yang tidak ada sukacita mereka mendapat sukacita dan sejahtera yang dari Tuhan melingkupi setiap kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu jadi bagian kami sekalian, dan berbuah untuk mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.